Robi'ah al-Adawiyah bernama lengkap Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah, tokoh sufi wanita yang dijuluki Syahidatul Ishqil Ilahi, lahir dan wafat di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriyah. Ulama sufi yang dijuluki sang ratu cinta itu lahir dalam kemiskinan yang sangat. Dikisahkan tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk memoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Beliau adalah putri keempat, maka disebutlah Robi'ah. Beliau berasal dari salah satu suku Arab yang bernama Al-Atik, yaitu pecahan dari suku Qais bin Adi, dan suku ini terkenal dengan nama Al-Qaisyah. Robi'ah al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Robi'ah Basri adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Jahidah. Berkat peranannya yang besar, Robi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Salah satu kisah tentang Robi'ah al-Adawiyah yang paling populer adalah ia merupakan sufi perempuan yang ingin membakar surga menggunakan obor. Robi'ah al-Adawiyah lahir di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai dengan 717 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Robi'ah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Robi'ah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Robi'ah kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Dikisahkan bahwa menjelang kelahiran Robi'ah, sang ayah sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam atau minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihan ia bermimpi bertemu sang Nabi yang menghibur hati. Kemudian sang Nabi berkata kepada ayah Robi'ah, "Temuilah gubernur Basrah dan katakan setiap malam engkau kirimkan salawat 100 kali kepadaku dan setiap malam Jumat 400 kali. Sedangkan kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal." Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robi'ah. Sejak kecil Robi'ah sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia yang kemudian disusul oleh sang ibu, sehingga sejak kecil Robi'ah sudah menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Robi'ah untuk mencari nafkah. Robi'ah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain. Tiga saudaranya yang lain bekerja sebagai penenun kain dan peminal benang di rumah. Saat Basrah dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Robi'ah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun dalam pengembaraannya, Robi'ah terpisah dengan ketiga saudaranya. Naasnya, Robi'ah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan ia dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Disebutkan bahwa Robi'ah dijadikan hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Robi'ah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Suatu malam, Robi'ah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tidak disangka, doa Robi'ah langsung terjawab. Saat sedang sholat malam, tiba-tiba majikan dari Robi'ah dikejutkan oleh sebuah lentera yang tergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah atau yang disebut sakinah, berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut sehingga Robi'ah dibebaskan.
Setelah tidak lagi menjadi hamba sahaya, Robi'ah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Dan ia menemukan sebuah gua di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Di tempat inilah Robi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Robi'ah juga memiliki majlis yang dikunjungi oleh banyak murid. Semasa hidupnya, Robi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Robi'ah kecuali Allah. Saking ikhlasnya Robi'ah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Suatu hari Robi'ah Al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad sembari menenteng sebuah air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Robi'ah tentang apa yang sedang ia lakukan. Robi'ah pun menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Robi'ah pun semakin kebingungan. Menurut Robi'ah, harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Robi'ah ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Lalu ia juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Setelah kedua hal itu dilakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta itu sendiri, tanpa ada pengharapan terhadap surga dan ketakutan terhadap api neraka. Robi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Robi'ah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Robi'ah, juga meminangnya. Namun hal itu masih diragukan kebenarannya, mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Robi'ah. Robi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Robi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama, sebab tidak ada kependetaan rohbaniyah dalam syariat Islam. Robi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Robi'ah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Robi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji di Mekah, Robi'ah terkena serangan penyakit yang membuat kesehatannya menurun. Beliau pada saat itu tinggal bersama sahabatnya yang bernama Abdah binti Abi Syawal, menemaninya hinggalah di akhir hayat beliau. Menjelang kewafatannya, ramai sekali orang soleh yang hendak mendampinginya, namun ditolak oleh Robi'ah karena tidak mau untuk menyusahkan mereka. Siti Robi'ah Al-Adawiyah wafat pada usia 83 tahun dan bertepatan pada tahun 801 Masehi atau pada 185 Hijrah. Robi'ah akhirnya dimakamkan di kota Basrah yang terletak di negara Irak. Ada beberapa kisah karomah Robi'ah, di antaranya adalah ketika Robi'ah sedang berjalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Namun anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Robi'ah dan sangat jinak kepadanya. Lalu mereka bermain bersama. Tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Robi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kemudian suatu hari Robi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki Robi'ah mati. Langsung saja Robi'ah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian untanya hidup kembali. Robi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Lalu kemudian suatu malam ada dua orang teman Robi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Robi'ah. Nahasnya, rumah Robi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Robi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Lalu kemudian pada suatu malam, rumah Robi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian
pakaian Robi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Robi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Robi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada suara tanpa rupa yang berkata, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini, yaitu Robi'ah, telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Robi'ah. Lalu kemudian suatu hari, Hasan al-Basri mengajak Robi'ah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Robi'ah merespon ajakan Hasan dengan melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya dan berkeliling kota sehingga lebih banyak orang yang mengetahui daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan menyadari bahwa ajakan Robi'ah itu adalah sindiran. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Robi'ah al-Adawiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.